kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini dalam tema 3E, yaitu bertema cuaca. Namun untuk hari ini kita masuk dalam pembelajaran 3-4. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1-2 ya, hari ini kita 3-4, yaitu dimulai dari halaman 135. Baik, kita belajar tentang iklim tropis di Indonesia. Nah, ini kita sudah belajar ya. Wilayah Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, oleh karena itu Indonesia beriklim tropis. Nah, iklim tropis menjadikan Indonesia mengalami 2 musim loh, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ya. Nah, pergantian musim ini disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan. Nah, ini ya penyebabnya ya. Nah, yang pertama kita pelajari musim kemarau. Nah, musim kemarau itu terjadi saat matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Nah, sehingga membuat bumi di sebelah utara menjadi lebih panas dan sebelah selatan menjadi lebih dingin. Oke? Nah, perbedaan ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara menjadi lebih rendah dibandingkan di bagian selatan, dan musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga September. Oke, ini dia ya garis khatulistiwa musim kemarau. Oke. Nah, diawali dengan bertiupnya angin dari selatan. Yang kedua, nah ini dia musim hujan. Nah, diawali dengan bertiupnya angin dari utara. Kebalikannya ya, tadi kalau musim kemarau anginnya dari selatan. 2 musim hujan. Nah, musim hujan ini terjadi saat matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah, yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Musim ini berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Nah, ini dia ya, nama bulan-bulan ya. Nah, siapa yang masih ingat nama bulan-bulan? Dari Januari sampai Desember. Nah, kita akan menjawab, ayo jawab dulu halaman 136 ya. Coba dilihat bukunya, ayo jawab halaman 136. Nah, ayo jawab dulu kita ya, halaman 136. Yang pertama, apa yang menyebabkan pergantian musim? Nah, di sini sudah Miss jelaskan. Yang menyebabkan pergantian musim apa? Nah, di sini ya. Pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan. Itu jawabannya ya. Nah, pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan. Nomor 2. Bagaimanakah kenampakan posisi matahari saat akan terjadi musim kemarau? Nah, di mana? Bagaimana kenampakannya? Nah, ada di sini juga loh. Nah, matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Nomor 3, jelaskan perbedaan tekanan udara saat matahari tampak di sebelah selatan garis khatulistiwa. Nah, saat berada di sebelah selatan loh garis khatulistiwa, lalu apa perbedaan tekanannya?
Berarti itu ada di musim hujan ya. Nah, perbedaannya itu tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah. Ya. Tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah. Lalu nomor 4. Jelaskan ciri-ciri angin yang berhembus dari bagian utara bumi. Ciri-cirinya bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Nah, jika tadi kita sudah belajar kapan berlangsungnya musim hujan dan musim kemarau, nah di sini ada musim kemarau, musim hujan. Jadi dari April sampai September itu musim kemarau, dari Oktober sampai Maret itu musim hujan. Jadi setiap musim itu berlangsung selama berapa bulan? Ayo, 6 bulan. Nah, jika lama musim dinyatakan dalam tulisan pecahan, maka musim hujan itu dilambangkan dengan bilangan 6/12. Dan musim kemarau juga 6/12. Oke. Nah, nama-nama bulan dari Januari sampai Desember. Saya harapkan anak-anak sudah hafal ya untuk nama-nama bulan ya. Nah, ingat nama bulan yang berakhiran dengan R yaitu September, Oktober, November, Desember. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Sekarang perhatikan nama-nama bulan. Berapa nama bulan berakhiran R? Nah, ini dia. Jumlah bulan-bulan itu ada 4 kan? Ada 4 bulan yang huruf berakhiran R. September, Oktober, November, Desember, sehingga menjadi 4/12. Nah, jumlah bulan yang tidak berakhiran R ada berapa? Jadi kan kita kan ada 12 bulan. 12/12 dikurang 4/12 sama dengan 12 dikurang 4/12 sama dengan 8/12. Lalu ada juga contoh pengurangannya yang lain. Nanti ini ada di halaman berikutnya. Oke? Di halaman 138. Oke, kita kerjakan halaman 138, 151, dan 155. Ayo kita buka bukunya ya. Oke, ini menjadi tugas loh. Ayo berlatih halaman 138. Yang pertama, ini sama konsepnya ya sayang ya, dengan yang kemarin kita penjumlahan. Hanya bedanya ini pengurangan. 6 dikurang 4/6 sama dengan 2/6 gitu ya. Nomor 2, 4 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Nomor 3, 8 dikurang 4/9 sama dengan 4/9. Nomor 4, 14 dikurang 11/17 sama dengan 3/17. Nomor 5, 10 dikurang 6/13 sama dengan 4/13. Nomor 6, 18 dikurang 12/19 sama dengan 6/19. Nomor 7, 5 dikurang 2/15 sama dengan 3/15. Nomor 8, 30 dikurang 10/15 sama dengan 20/15. Nomor 9, 14 dikurang 11/17 sama dengan 3/17. Nah, itu soalnya sama ya dengan nomor 4 ya, diperhatikan. Oke, nomor 10. 18 dikurang 3/20 sama dengan
Iya, 15 per 20. Nomor 11, 15 dikurang 8 sama dengan, iya, berapa? 7 per 21. 15 dikurang 8 per 21 itu ya, sama dengan 7 per 21. Terakhir, 23 dikurang 12 sama dengan, ayo berapa? Ya, 11 per 23. Oke, sekarang soal berlatih yang ini ya. Soal berlatih halaman 151. Yang A. Sama ya. Coba anak-anak kerjakan. Nanti di Zoom Miss tanya, oke? Sama caranya ya dengan yang tadi untuk bagian A. Untuk bagian B, itu sama caranya. 3 per 4 dikurang 2 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, tetapi jangan lupa diarsir atau diwarnain ya pada gambarnya. Oke, nanti di Zoom akan Miss tanyakan kembali ya. Nah, untuk halaman 155, nah ini soal cerita. Nah, soal cerita, Dika sedang berolahraga pagi untuk bekal ia membawa 1 liter air minum. Pada saat beristirahat ia meminum 1 per 10. Nah, pada selesai berolahraga ia meminum 7 per 10. Berapa liter sisa air yang diminum Dika? Nah, kalau yang ini sama. Karena dia pengurangan, sehingga kalau 1 liter itu berarti 10 per 10. Sehingga 10 per 10 dikurang 1 per 10 dikurang 7 per 10 sama dengan, ayo, 10 kurang 1 kurang 7 berapa? Iya, 2 per 10. Itu ya. Miss ulang. 10 per 10 dikurang 1 per 10 dikurang 7 per 10 sama dengan 2 per 10. Nomor 2. Air di dalam bak mandi ada 4 per 5 bagian. Air itu dipakai untuk mandi 2 per 5 bagian. Berapa bagian air yang ada di dalam bak sekarang? Nah, berarti 4 per 5 dikurang 2 per 5 sama dengan 2 per 5. Nomor 3. Di dapur tersedia 3 per 4 kilo gula pasir. Ibu menggunakan 1/4 kilo gula pasir yang untuk membuat sirup. Berapa kilo gula pasir yang tersisa? 3 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Oke, nomor 4. Kebun Pak Budi cukup luas. 2 per 8 dari luas kebun itu ditanam singkong. 3 per 8 dari luas kebun itu ditanami jagung. Berapa sisa bagian kebun Pak Budi? Oke, 2 per 8 ditanam singkong tadi ya. 3 per 8 ditanam jagung. Nah, berarti 8 per 8 dikurang 2 per 8 dikurang 3 per 8 sama dengan, ayo berapa? 2 per 8, ulang ya, 8 per 8 dikurang 2 per 8 dikurang 3 per 8 sama dengan 3 per 8. Oke? Oke. Nah, ini ya soal berlatihnya. Soal berlatih tadi ya. Oke. Nah, setelah kita berlatih tadi di halaman 138, kita lihat halaman 139. Di sini
Nah, jika pada pembelajaran yang lalu kita sudah membuat boneka katak. Nah, kita belajar boneka katak ya. Walaupun kita tidak aplikasikan ya. Nah, kali ini kita akan membuat boneka kupu-kupu. Nah, bahan-bahannya masih yang sama. Jadi anak-anak hanya coba lihat apa saja alat dan bahan dan bagaimana cara membuatnya. Oke? Nah, ini nanti untuk materi ketika ada SBDP-nya. Oke? Oke. Nah, pada pembelajaran yang lalu kan kita sudah belajar untuk melakukan lompatan. Nah, terdapat beberapa variasi dalam lompatan. Dua variasi yang telah kita pelajari adalah yang pertama, melompat dengan awalan berdiri. Nah, itu gambarnya ya. Gambar A, B, C, dan D. Bisa dilihat di zoom-nya ya nanti, dan bisa dilihat video ini. Nah, melompat dengan tolakan kedua kaki disebut juga dengan meloncat. Oke, itu yang pertama. Ini ya variasi lompatnya yang pertama di halaman 141. Yang kedua, melompat dengan awalan berlari. Nah, lihat gerakannya dari A, B, C, D, E. Itu ada keterangannya ya di video. Nah, di halaman 142, kedua variasi lompatan dapat digunakan untuk melakukan lompatan rintangan. Rintangan yang digunakan dapat berupa batang bambu, hula hoop, kardus, ataupun batu. Nah, bisa kita lihat ini ya di halaman 142. Yang pertama lompat hula hoop. Yang kedua lompat kardus. Ini variasi-variasinya yang bisa anak-anak lihat. Oke? Oke. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Dan saat bekerja sama, hendaknya melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Karena bila tidak, maka kegiatan akan menjadi kacau. Bekerja sama berarti mau menerima pendapat anggota kelompok yang lain. Nah, bila berbeda pendapat, hendaknya kita tetap menjunjung persatuan antara sesama teman dengan mencari penyelesaian dengan bermusyawarah sehingga mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini dia ya. Perbedaan akan menjadi awal perselisihan dan bermusyawarah termasuk pengamalan Pancasila keempat. Nah, ini dia gambar. Ini lambangnya ya dan bunyinya. Oke? Oke, di halaman 143, bagaimana sikapmu? Nah, beri tanda checklist untuk pernyataan sikapmu dan cross jika pernyataan yang bukan sikapmu. Nah, yang pertama, aku hanya mau bekerja sama bila teman-teman mengikuti keinginanku. Cross, oke? Yang kedua, aku tidak marah kepada teman yang berbeda pendapat denganku. Checklist. Yang ketiga, aku siap bekerja sama dengan siapa saja. Checklist. 4. Aku merasa lebih pintar dibandingkan teman yang memiliki pendapat lain. Cross. Yang keempat, berbeda pendapat tidak menghalangi aku untuk bekerja sama. Checklist. Oke ya, di checklist ya. Oke. Nah, di halaman sebelum kita masuk ini, di halaman 144 ayo berlatih. Coba amati gambarnya dan tentukan gambar yang memerlukan kerjasama tuh yang mana sih? Nah, nanti coba di checklist ya. Di checklist aja deh mana gambar yang memerlukan kerjasama dan jelaskan kenapa perlu kerjasama. Kalau nggak muat di sini, nanti tulis di notebook juga boleh, oke? Lalu, kita masuk ke halaman 145. Nah, tadi kita sudah belajar tentang musim peralihan yang dikenal dengan musim pancaroba. Pada musim ini akan terjadi bencana seperti angin kencang, petir, dan mewabahnya penyakit demam berdarah. Selalu waspada, menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan adalah salah satu cara mengurangi bencana. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis ya.
Nah, negara ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, jadi pada musim hujan itu seringkali terjadi bencana. Bahkan musim kemarau pun juga bencana. Nah, coba kita lihat di halaman 145. Iklim apakah yang dimiliki negara Indonesia? Tropis. Nah, itu jawabannya ya. Nomor 2. Sebutkan 2 musim yang terjadi di Indonesia. Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Nomor 3. Sebutkan bencana-bencana yang dapat terjadi saat musim kemarau. Bencana apa saja ya? Yaitu kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara. Kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara. Nomor 4. Apa nama lain dari musim peralihan? Pancaroba. Ya, nomor 4 pancaroba. Yang kelima, bagaimana cara kita untuk mengurangi akibat dari bencana? Jawabannya, selalu waspada dan menjaga kesehatan. Selalu waspada dan menjaga kesehatan. Ini ya, tadi kita sudah bahas kan? Selalu menjaga kesehatan. Selalu waspada dan menjaga kesehatan. Itu untuk nomor 5. Lalu di 146, ayo berlatih. Nah, ada 4 kata yang di dalam kotak. Nah, lengkapi pernyataan yang 4 di bawah tersebut. Kita sama-sama ya, berlatih ya. Yang pertama, wabah penyakit juga termasuk salah satu. Salah satu apa ya? Oke, nomor 1 jawabannya bencana. Untuk nomor 2, musim. Ayo. Musim peralihan merupakan musim yang terjadi antara musim hujan dan musim kemarau. Nomor 2 peralihan ya. Nomor 3, angin puting beliung merupakan angin kencang yang terjadi pada musim pancaroba. Nomor 3 puting beliung ya. Nomor 4, kejadian 2 musim hanya dapat dijumpai di negara yang beriklim tropis. Oke? Video pembelajaran kita selesai. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan sampai jumpa di Zoom. Bye-bye.